Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam dunia yang semakin terhubung, masih ada tempat-tempat yang menantang batas kemampuan manusia untuk menjangkaunya. Lokasi-lokasi ini bukan sekedar terpencil, tapi juga dikelilingi oleh rintangan alam yang tampaknya mustahil ditembus. Dari puncak gunung yang diselimuti es abadi, hingga pulau-pulau terisolasi di tengah samudra. Tempat-tempat ini menjadi saksi bisu betapa luasnya planet kita dan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Menjelajahi lokasi-lokasi paling tidak terjangkau di bumi bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang memahami batas-batas peradaban manusia. Lokasi-lokasi ini memiliki sejarah uniknya sendiri, kisah perjuangan, ketahanan, dan terkadang keputusan. Dari komunitas yang bertahan hidup di kondisi paling ekstrim, hingga titik di lautan yang begitu jauh dari daratan terdekat. Setiap lokasi menantang pemahaman tentang apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 tempat paling tidak terjangkau di bumi, mengungkap keajaiban dan tantangan yang alam di sekitar lokasi-lokasi luar biasa ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe, supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Medoc County, wilayah terasing yang akhirnya terhubung dengan dunia luar. Medoc County, yang terletak di bagian tenggara Tibet, merupakan salah satu wilayah paling terpencil di Tiongkok. Berada di lembah dalam dan di jajaran pegunungan Himalaya, Medoc dikelilingi oleh perbukitan tinggi dan hutan primer yang menjadikannya sangat sulit diakses. Wilayah ini terletak di bagian hilir Sungai Yarlung Zangbo, yang merupakan nama Tibet untuk Sungai Brahmaputra. Kondisi geografis yang ekstrim ini menyebabkan Medoc menjadi kabupaten terakhir di Tiongkok yang tidak memiliki akses jalan darat hingga akhir tahun 2013. Sebelum pembangunan jalan, penduduk Medoc yang berjumlah sekitar 12.000 jiwa harus mengandalkan jalur pegunungan, jembatan gantung, dan jembatan rotan untuk berpergian keluar masuk wilayah ini. Perjalanan keluar Medoc bisa memakan waktu berhari-hari dengan berjalan kaki melewati medan yang sangat berbahaya. Bahkan untuk membawa pasien yang sakit parah ke rumah sakit terdekat membutuhkan upaya luar biasa dari puluhan orang yang bergantian menggotong pasien selama berhari-hari. Kondisi ini menyebabkan barang-barang kebutuhan pokok menjadi sangat mahal karena harus diangkut dengan cara yang sangat sulit. Upaya pembangunan ke Jalan Medoc telah dilakukan berkali-kali sejak tahun 1960-an, namun selalu gagal karena kondisi alam yang sangat menantang. Jalan yang berhasil dibangun pada tahun 1994 pun hancur akibat longsor sebelum bisa digunakan. Baru pada tahun 2013, sebuah jalan sepanjang 117 km berhasil menghubungkan Medoc dengan dunia luar. Namun jalan ini hanya bisa digunakan selama 9 bulan dalam setahun karena kondisi cuaca ekstrim. Jalan ini harus melewati Gunung Galongla dengan ketinggian hampir 5.000 meter di atas permukaan laut yang sering tertutup salju tebal. La Rinconada, pemukiman tertinggi di dunia dengan tantangan hidup yang ekstrim. La Rinconada, sebuah kota di Peru, terletak di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut di pegunungan Andes. Kota ini dikenal sebagai pemukiman tertinggi di dunia yang dihuni secara permanen. Terletak di distrik Ananea, Provinsi San Antonio de Putina, La Rinconada berada dekat dengan perbatasan Bolivia. Kota ini mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan antara tahun 2001 hingga 2009 dengan peningkatan sebesar 235% menjadi sekitar 30.000 jiwa. Pertumbuhan ini dipicu oleh lonjakan harga emas global yang menarik banyak orang untuk mencari peruntungan di tambang-tambang emas tempat. Kondisi hidup di La Rinconada sangat ekstrim dan menantang. Suhu rata-rata tahunan hanya mencapai 1,2 derajat Celcius dengan siang hari yang dingin dan malam hari yang dapat membekukan. Kadar oksigen di udara sangat rendah, sekitar 50% lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal pada ketinggian tersebut. Hal ini menyebabkan penduduk mengalami kesulitan bernapas dan beresiko terkena penyakit gunung kronis. Infrastruktur kota sangat minim, tidak ada sistem pipa ledeng, sanitasi yang layak, atau pengolahan limbah. Rumah-rumah penduduk umumnya terbuat dari lembaran timah atau kayu, berdiri di atas lahan gersang dan berbatu. Ekonomi La Rinconada bergantung sepenuhnya pada pertambangan emas, dengan sebagian besar tambang dimiliki oleh Corporation Ananea. Namun banyak operasi pertambangan bersifat informal atau ilegal.
Para penambang bekerja dalam kondisi berbahaya menggunakan sistem kerja yang disebut kokoreo. Dalam sistem ini, pekerja tidak menerima gaji selama sebulan, tapi diizinkan membawa pulang sebanyak mungkin biji emas yang dapat mereka temukan pada hari terakhir. Penggunaan merkuri dalam proses ekstraksi emas menyebabkan kontaminasi berat pada tanah, air, dan udara di sekitar kota. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi penduduk. Pulau Palmerston, komunitas terpencil di tengah Pasifik. Pulau Palmerston merupakan sebuah atol karang terpencil yang terletak di Kepulauan Cook, Samudra Pasifik Selatan, sekitar 3.200 km timur laut Selandia Baru. Atol ini terdiri dari 6 pulau kecil atau motu yang mengelilingi sebuah laguna, dengan luas daratan total hanya sekitar 2,6 km persegi. Palmerston ditemukan oleh Kapten James Cook pada tahun 1774, namun baru dihuni secara permanen pada tahun 1863 ketika William Marsters, seorang tukang kayu dari Inggris, tiba di pulau tersebut bersama 2 istrinya yang berasal dari Polinesia. Marsters kemudian menambah seorang istri lagi dan memiliki 23 anak yang keturunannya kini menjadi penduduk Palmerston. Saat ini Pulau Palmerston hanya dihuni oleh sekitar 60 orang yang hampir semuanya merupakan keturunan langsung dari William Marsters. Kehidupan di pulau ini sangat terisolasi dan sederhana. Tidak ada toko, bank, atau pasar di Palmerston. Uang hanya digunakan untuk transaksi dengan dunia luar ketika kapal pasokan datang, yang biasanya hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Penduduk pulau mengandalkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem air bersih pun tidak tersedia, penduduk mengandalkan air hujan untuk kebutuhan minum dan hanya terdapat 2 toilet umum di jalan utama. Listrik hanya tersedia selama 6 jam sehari, meskipun baru-baru ini sebuah stasiun telepon telah dibangun untuk memudahkan komunikasi dengan dunia luar. Akses menuju Pulau Palmerston sangat terbatas dan menantang, menjadikannya salah satu tempat paling sulit dijangkau di dunia. Tidak ada landasan udara di pulau ini, sehingga satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui jalur laut. Perjalanan dari Tahiti ke Palmerston bisa memakan waktu hingga 9 hari dengan menggunakan kapal kecil, melewati perairan yang berbahaya dan terkadang dihantam badai tropis. Kapal pasokan yang mengunjungi pulau ini pun harus berlabuh jauh dari pantai karena terumbu karang yang mengelilingi pulau. Sehingga transfer orang dan barang harus dilakukan menggunakan perahu kecil. Itokortormit, komunitas terpencil di ujung timur Greenland. Itokortormit, yang berarti penghuni rumah besar dalam bahasa Greenland, merupakan sebuah pemukiman kecil yang terletak di wilayah terpencil Greenland Timur. Dengan populasi hanya sekitar 345 jiwa, Itokortormit menjadi salah satu komunitas paling terisolasi di dunia. Pemukiman ini berada di ujung semenanjung Scoresby, di tepi selat Scoresby yang merupakan sistem fjord terbesar dan terpanjang di dunia. Lokasinya yang ekstrim menjadikan Itokortormit sebagai salah satu tempat paling sulit diakses di planet ini. Perjalanan menuju Itokortormit merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan perencanaan matang dan ketahanan fisik. Rute dimulai dari Bandara Reykjavik di Islandia, dilanjutkan dengan penerbangan ke Bandara Nerlerit Inat di Greenland. Bandara Nerlerit Inat sendiri terletak sekitar 38 km dari pemukiman Itokortormit. Selama musim dingin yang berlangsung hampir sepanjang tahun, satu-satunya cara untuk menempuh jarak terakhir ini adalah dengan menggunakan helikopter atau kendaraan salju. Kondisi cuaca yang ekstrim dan medan yang sulit membuat perjalanan darat menjadi sangat berbahaya dan seringkali tidak memungkinkan. Isolasi geografis Itokortormit semakin diperparah oleh kondisi iklim Arktik yang ekstrim. Suhu di wilayah ini dapat turun hingga minus 50 derajat Celcius pada puncak musim dingin, selama berbulan-bulan matahari tidak terbit sama sekali, menciptakan kondisi kegelapan total yang dikenal sebagai malam polar. Sebaliknya, pada musim panas terjadi fenomena matahari tengah malam di mana matahari tidak terbenam selama berminggu-minggu. Kondisi iklim yang ekstrim ini membuat Itokortormit menjadi salah satu tempat paling tidak ramah untuk ditinggali manusia di bumi. Akses ke Itokortormit sangat terbatas dan tidak menentu. Sebagian besar tahun pemukiman ini terputus dari dunia luar. Pasokan makanan dan barang-barang penting hanya dapat dikirim melalui kapal kargo yang datang 2 kali setahun ketika es laut mencair. Kepulauan Kerguelen,
laboratorium yang terisolasi di jantung Samudra Hindia. Kepulauan Kerguelen, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Kesunyian, merupakan salah satu lokasi paling terpencil di muka bumi. Terletak di bagian selatan Samudra Hindia, kepulauan ini berjarak lebih dari 3.300 km dari daratan terdekat yang berpenghuni yaitu Madagaskar. Kepulauan Kerguelen terdiri dari satu pulau utama bernama Grande Terre dengan luas 6.675 km persegi dan sekitar 300 pulau kecil di sekitarnya. Kondisi geografis kepulauan ini sangat unik dengan lanskap yang didominasi oleh gletser, pegunungan, singkapan batuan, serta dataran luas yang ditumbuhi rumput tussock dan lumut. Iklim di Kepulauan Kerguelen tergolong sangat ekstrim dan tidak bersahabat bagi manusia. Suhu rata-rata harian berkisar antara 2,1 hingga 8,2 derajat Celcius dengan hembusan angin yang sangat kencang. Kondisi cuaca yang keras ini menjadikan Kepulauan Kerguelen sebagai salah satu tempat paling sulit dihuni di bumi. Meskipun demikian, kepulauan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis fauna seperti anjing laut, albatros, burung dara, dan 4 spesies penguin. Keragaman hayati yang unik ini menjadikan Kepulauan Kerguelen sebagai laboratorium alam yang sangat berharga bagi para ilmuwan. Kepulauan Kerguelen tidak memiliki penduduk asli, namun secara teratur dihuni oleh 45 hingga 100 ilmuwan, peneliti, dan insinyur Perancis yang melakukan berbagai studi ilmiah. Mereka tinggal di stasiun penelitian Port-aux-Francaise, satu-satunya pemukiman di kepulauan ini. Akses menuju Kepulauan Kerguelen sangat terbatas dan hanya dapat dicapai melalui kapal yang berangkat 4 kali dalam setahun. Tidak adanya bandara dan infrastruktur transportasi lainnya semakin menegaskan posisi Kepulauan Kerguelen sebagai salah satu tempat paling sulit dijangkau di dunia. Oasis Siwa, komunitas gurun dengan warisan budaya kuno di barat Mesir. Oasis Siwa merupakan sebuah oasis gurun yang terletak di jantung gurun barat Mesir, berjarak sekitar 50 km dari perbatasan Libya. Oasis ini berada di antara cekungan Katara dan Laut Pasir Besar dengan panjang sekitar 80 km dan lebar 20 km. Lokasinya yang terpencil sekitar 560 km dari kota Kairo menjadikan Siwa sebagai salah satu pemukiman paling terisolasi di Mesir. Oasis ini dihuni oleh etnis Siwan yang berbahasa Siwi, sebuah dialek Berber, serta orang Mesir berbahasa Arab. Keunikan geografis oasis Siwa terletak pada kandungan garam yang sangat tinggi di tanahnya. Hal ini menyebabkan terbentuknya danau-danau garam alami dengan air berwarna biru turquoise yang kontras dengan landscape gurun di sekitarnya. Kadar garam yang tinggi ini memungkinkan orang untuk mengapung dengan mudah di permukaan air, namun juga membatasi jenis tanaman yang dapat tumbuh di area tersebut. Hanya tanaman keras seperti kurma dan zaitun yang mampu bertahan di lingkungan ini. Selain itu, kandungan garam juga mempengaruhi arsitektur lokal, di mana penduduk setempat menggunakan tanah asin untuk membangun rumah bata tradisional yang kuat namun rentan terhadap erosi saat hujan. Oasis Siwa memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga zaman Mesir kuno. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling terkenal adalah kuil Oracle Amun, tempat Alexander Agung dinobatkan sebagai Raja Mesir. Reruntuhan kuil ini bersama dengan benteng Sali yang dibangun pada abad ke-13 menjadi bukti kejayaan masa lalu oasis ini. Meskipun kaya akan warisan budaya, akses ke oasis Siwa sangat terbatas. Perjalanan darat dari Kairo membutuhkan waktu sekitar 8-10 jam melalui jalan yang sebagian besar melintasi gurun tandus. Sementara pilihan transportasi udara sangat terbatas. Changtang, dataran tinggi ekstrim di atap dunia Tibet. Changtang adalah dataran tinggi yang sangat luas dan berketinggian tinggi, terletak di bagian utara dataran tinggi Tibet. Wilayah ini membentang seluas sekitar 1.600 km dari timur ke barat dan 400 km dari utara ke selatan, mencakup area total sekitar 640.000 km persegi. Ketinggian rata-rata Changtang mencapai 5.000 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu dataran tinggi tertinggi di dunia. Topografi Changtang didominasi oleh padang rumput alpin yang luas, danau-danau air asin, dan pegunungan terjal yang membelah landscape. Kondisi iklim di Changtang sangat ekstrim dan tidak bersahabat. Suhu udara dapat turun hingga minus 40 derajat Celcius pada musim dingin,
Sementara pada musim panas, suhu maksimum hanya mencapai sekitar 10 derajat Celcius. Curah hujan tahunan di wilayah ini sangat rendah, hanya berkisar 100-300 mm per tahun, yang sebagian besar dalam bentuk salju. Angin kencang yang terus-menerus bertiup menambah tingkat keparahan cuaca, menciptakan badai debu dan salju yang berbahaya. Vegetasi di Changtang sangat jarang dan terbatas pada rumput-rumput pendek dan semak-semak kerdil yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Aksesibilitas ke wilayah Changtang sangat terbatas dan menantang. Tidak ada jalan beraspal yang menembus ke dalam wilayah ini, dan jalur yang ada hanya berupa jejak tanah yang sulit dijangkau. Kendaraan khusus off-road diperlukan untuk menjelajahi wilayah ini, dan perjalanan darat membutuhkan waktu berhari-hari. Layanan penerbangan ke wilayah ini juga sangat terbatas, dengan hanya beberapa landasan pacu darurat yang tersedia. Kurangnya infrastruktur termasuk tempat berlindung dan sumber air bersih membuat eksplorasi Changtang menjadi sangat berbahaya bagi mereka yang tidak berpengalaman atau tidak siap. Ni Hao, pulau terlarang yang mempertahankan tradisi Hawaii kuno. Ni Hao, yang sering disebut sebagai pulau terlarang, merupakan pulau paling terpencil di Kepulauan Hawaii. Terletak hanya sekitar 29 km barat daya Kauai, Ni Hao memiliki luas sekitar 180 km persegi. Pulau ini terisolasi secara geografis dan budaya, mempertahankan cara hidup tradisional yang sebagian besar menolak pengaruh modernisasi. Infrastruktur di Ni Hao sangat terbatas, tidak ada jalan beraspal, sistem air mengalir, atau jaringan listrik konvensional. Satu-satunya sumber listrik berasal dari panel surya yang terbatas. Bahasa utama yang digunakan di pulau ini adalah dialek Hawaii kuno yang telah bertahan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan. Kondisi ini menjadikan Ni Hao sebagai salah satu tempat terakhir di dunia di mana bahasa Hawaii asli masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Penduduk Ni Hao yang berjumlah sekitar 170 orang berdasarkan sensus terakhir menjalani gaya hidup yang sangat mandiri dan berkelanjutan. Mereka bergantung pada metode tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk berburu rusa liar dan babi hutan, mengumpulkan makanan laut, dan bertani dalam skala kecil. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah ubi jalar yang menjadi makanan pokok penduduk pulau. Sistem ekonomi di Ni Hao sebagian besar berbasis barter, dengan uang tunai hanya digunakan untuk transaksi terbatas dengan dunia luar. Kerajinan tangan tradisional, terutama pembuatan kalung dari kerang pupu, merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi penduduk pulau. Kebijakan pintu tertutup Ni Hao memiliki sejarah panjang, namun semakin diperketat setelah wabah polio yang melanda Hawaii pada tahun 1952. Keluarga Robinson yang telah memiliki pulau ini sejak 1864 menerapkan pembatasan akses yang sangat ketat untuk melindungi penduduk dari penyakit luar. Akses ke pulau hanya dimungkinkan melalui undangan langsung dari keluarga Robinson yang sangat jarang diberikan. Bahkan pejabat pemerintah dan peneliti harus melalui proses persetujuan yang ketat untuk dapat mengunjungi pulau ini. Kebijakan ini telah berhasil menjaga Ni Hao tetap menjadi salah satu tempat paling tidak dapat diakses di bumi, mempertahankan ekosistem dan budaya uniknya dari pengaruh luar. Mercusuar Battery Point, saksi bisu sejarah yang menantang kekuatan alam. Mercusuar Battery Point yang terletak di California merupakan salah satu mercusuar tertua yang masih beroperasi di negara bagian tersebut. Dibangun pada tahun 1856, mercusuar ini berdiri kokoh di atas formasi batu karang yang terletak sekitar 200 meter dari garis pantai utama Crescent City. Struktur mercusuar ini terbuat dari batu bata dan granit dengan tinggi menara mencapai 13,5 meter dari permukaan tanah. Desain arsitekturnya mencerminkan gaya Cape Cod yang khas dengan rumah penjaga mercusuar yang menyatu dengan menara, memberikan perlindungan tambahan terhadap cuaca ekstrim yang sering melanda kawasan tersebut. Lokasi Mercusuar Battery Point yang unik menjadikannya salah satu mercusuar yang paling sulit diakses di dunia. Mercusuar ini terletak di sebuah pulau kecil yang hanya terhubung di daratan utama melalui sebuah jalan setapak sempit. Jalan setapak ini hanya dapat dilalui saat air laut surut, biasanya selama periode 2 jam sebelum dan sesudah air laut berada pada titik terendahnya. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi siapapun yang ingin mengunjungi atau merawat mercusuar tersebut,
para penjaga mercusuar harus merencanakan dengan cermat kapan mereka dapat meninggalkan atau kembali ke pos mereka, tergantung pada jadwal pasang surut yang berubah setiap hari. Mercusuar Battery Point telah menghadapi berbagai tantangan alam yang ekstrim selama lebih dari 1,5 abad keberadaannya. Angin kencang dengan kecepatan hingga 145 km per jam sering menghantam struktur mercusuar ini. Sementara gelombang setinggi 21 meter telah tercatat menerjang batu karang di sekitarnya. Namun, ujian terberat bagi ketahanan mercusuar ini terjadi pada tahun 1964 ketika gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter melanda Alaska, memicu tsunami yang menghantam pantai barat Amerika Serikat. Gelombang tsunami setinggi 6 meter menghantam Crescent City dan sekitarnya yang menghancurkan sebagian besar kota. Meskipun demikian, Mercusuar Battery Point berhasil bertahan tanpa mengalami kerusakan struktural yang signifikan, membuktikan kekuatan dan ketangguhannya dalam menghadapi kekuatan alam yang dahsyat. Kesulitan akses dan kondisi lingkungan yang ekstrim di sekitar Mercusuar Battery Point telah menjadikannya objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan dan ahli lingkungan. Mercusuar ini juga menjadi tempat pengamatan penting untuk memantau perubahan tingkat air laut dan frekuensi badai yang semakin meningkat akibat pemanasan global. Celah Darien, jembatan alami benua Amerika yang penuh tantangan. Celah Darien adalah wilayah geografis yang menghubungkan benua Amerika, membentang di Provinsi Darien, Panama bagian selatan dan bagian utara Departemen Coco, Kolombia. Wilayah ini terdiri dari daerah aliran sungai yang luas, hutan hujan yang lebat, dan pegunungan. Celah Darien dikenal karena keterpencilannya, medan yang sulit, dan lingkungan yang ekstrim dengan reputasi sebagai salah satu wilayah yang paling tidak ramah di dunia. Sebagai satu-satunya jembatan darat antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, Celah Darien secara historis berfungsi sebagai rute utama bagi manusia dan satwa liar. UNESCO menetapkan sebagian besar wilayah Celah Darien sebagai situs warisan dunia pada tahun 1981 karena kekayaan hayati yang menakjubkan. Wilayah ini termasuk dalam hotspot keanekaragaman hayati, Tumbas, Coco, Magdalena. Beberapa ekspedisi yang dilakukan antara tahun 1950-an dan 1970-an memberikan petunjuk tentang keanekaragaman hayati yang sangat besar di wilayah ini. Ekspedisi paling terkenal dipimpin pada tahun 1975 oleh Alwyn Gentry, seorang ahli botani Amerika Utara yang merevolusi teori biogeografi neurotropik selama tahun 1980-an. Gentry menemukan 46 spesies tanaman yang baru bagi sains dan menemukan perwakilan dari flora Andes dan Amerika Tengah, sisa-sisa floristik pertukaran antara kedua benua. Celah Darien dianggap sebagai salah satu tempat paling tidak dapat diakses di bumi karena beberapa faktor. Wilayah ini tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai dengan Pan American Highway terputus di kawasan ini. Panjang wilayah Celah Darien sekitar 100-160 km. Terdiri dari hutan hujan lebat, rawa-rawa, dan pegunungan yang sulit dilalui. Kondisi alam yang ekstrim ini diperparah oleh kehadiran kelompok bersenjata ilegal dan penyelundup narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut, menjadikannya sangat berbahaya bagi siapapun yang mencoba melintasinya. Taksang, pulau vulkanik terisolasi di Samudra Atlantik Selatan. Taksang, yang lebih dikenal sebagai biara sarang harimau, merupakan salah satu situs paling ikonik dan terpencil di dunia. Terletak pada ketinggian sekitar 3.120 meter di atas permukaan laut, biara ini menempel di sisi tebing curam yang menghadap ke lembah Paro di Butan. Posisinya yang ekstrim ini menjadikan Taksang sebagai salah satu lokasi paling sulit diakses di muka bumi. Meskipun demikian, situs suci ini tetap menarik minat para peziarah dan peneliti, namun perjalanan menuju lokasi ini sangat menantang dan membutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa. Untuk mencapai Taksang, seorang harus melakukan pendakian berat dari dasar lembah Paro yang berada pada ketinggian sekitar 2.134 meter. Pendakian ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung pada kondisi fisik pendaki. Rute pendakian dimulai dengan jalan setapak berbatu yang relatif lebar, namun secara bertahap menyempit menjadi jalur yang curam dan berbahaya. Belokan-belokan tajam dan tepi jurang yang curam menambah tingkat kesulitan dan risiko perjalanan, menjadikan setiap langkah sebagai ujian ketahanan mental dan fisik.
Kondisi geografis dan topografi di sekitar Taksang semakin mempersulit akses ke lokasi ini. Terletak di wilayah pegunungan Himalaya, daerah ini dikenal dengan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan sering berubah secara drastis. Kabut tebal sering turun dengan cepat, mengurangi jarak pandang dan meningkatkan resiko tersesat atau terjatuh. Selain itu, ketinggian yang ekstrem menyebabkan kadar oksigen yang rendah, meningkatkan resiko penyakit ketinggian bagi mereka yang tidak teraklimatisasi dengan baik. Infrastruktur yang terbatas di sekitar Taksang juga berkontribusi pada sulitnya akses ke lokasi ini. Tidak ada jalan yang dapat dilalui kendaraan hingga ke kaki gunung, sehingga seluruh perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Pulau Beaufort, pemukiman permanen terjauh di utara bumi. Pulau Beaufort, sebuah pulau vulkanik tak berpenghuni, terletak di bagian selatan Samudra Atlantik sekitar 2.400 km di sebelah barat daya Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pulau ini merupakan wilayah Norwegia yang ditemukan pada 1 Januari 1739 oleh Jean-Baptiste Carlos Beaufort de Lozier, seorang pelaut Perancis. Dengan luas 58,5 km persegi, Beaufort dikelilingi oleh tebing-tebing es yang curam dan 93% permukaannya tertutup oleh gletser. Titik tertingginya, Olav Toppen, mencapai ketinggian 780 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis yang ekstrim ini menjadikan Beaufort salah satu pulau paling tidak dapat diakses di dunia. Lokasi Pulau Beaufort yang sangat terpencil membuatnya sulit dijangkau. Daratan terdekat adalah daratan Ratu Maud di Antartika, berjarak sekitar 1.600 km ke selatan. Jarak ke benua terdekat lainnya sangat jauh, dengan Afrika Selatan berjarak lebih dari 3.000 km. Kondisi cuaca di sekitar pulau ini sangatlah ekstrim, dengan badai salju yang dapat terjadi hingga 300 kali dalam setahun. Lautan di sekitarnya sering tertutup es tebal pada musim dingin, semakin mempersulit akses ke pulau. Faktor-faktor ini berkontribusi pada statusnya sebagai salah satu tempat paling tidak dapat diakses di bumi. Meskipun tidak berpenghuni oleh manusia, Pulau Beaufort menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan kutub seperti penguin dan anjing laut. Pemerintah Norwegia telah menetapkan pulau ini sebagai cagar alam sejak 1971, membatasi kunjungan hanya untuk keperluan penelitian ilmiah. Sebuah stasiun cuaca otomatis didirikan pada tahun 1977 untuk mengumpulkan data meteorologi. Namun, kondisi ekstrim pulau ini telah menghancurkan beberapa upaya untuk membangun fasilitas permanen. Sebuah stasiun penelitian yang dibangun pada tahun 1996 hilang tanpa jejak pada tahun 2006, diduga akibat gempa bumi atau longsor es. Alert! Pemukiman permanen terjauh di utara bumi. Alert! Sebuah pemukiman kecil di ujung utara Pulau Ellesmere di wilayah Nunavut, Kanada, dikenal sebagai tempat terasing dan paling tidak dapat diakses di bumi. Terletak hanya 817 km dari kutub utara, Alert memiliki populasi tetap sekitar 62 orang yang sebagian besar terdiri dari personel militer, peneliti ilmiah, dan staf pendukung. Pemukiman ini didirikan pada tahun 1950 sebagai stasiun cuaca dan pos penyadapan sinyal. Dan sejak itu telah berkembang menjadi pusat penelitian Arktik yang penting. Kondisi cuaca ekstrim di Alert ditandai dengan suhu rata-rata tahunan minus 18 derajat Celcius, dengan suhu terendah mencapai minus 50 derajat Celcius pada musim dingin. Aksesibilitas ke Alert sangat terbatas dan menantang. Tidak ada jalan atau jalur transportasi darat yang menghubungkan pemukiman ini dengan dunia luar. Satu-satunya cara untuk mencapai Alert adalah melalui transportasi udara dengan penerbangan militer yang tidak terjadwal secara teratur dari Pangkalan Angkatan Udara Thule di Greenland atau dari Resolte Nunavut. Bahkan penerbangan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca yang sering tidak dapat diprediksi. Selama musim dingin yang panjang, Alert mengalami kegelapan total selama 4 bulan, yang semakin mempersulit operasi penerbangan dan aktivitas di luar ruangan. Infrastruktur di Alert sangat terbatas dan dirancang khusus untuk bertahan dalam kondisi Arktik yang ekstrim. Bangunan-bangunan dibangun dengan sistem pondasi khusus untuk mencegah pencairan permafrost, dan semuanya terhubung melalui lorong-lorong tertutup untuk memungkinkan pergerakan di antara struktur-struktur selama badai salju yang parah. Pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya harus didatangkan melalui udara atau kapal selama jendela waktu yang sangat singkat di musim panas ketika es laut cukup mencair.
Keterbatasan ini membuat Alert menjadi salah satu tempat paling menantang untuk ditinggali dan dioperasikan di planet ini. Titik Nemo, lokasi terjauh dari peradaban di kedalaman Samudra Pasifik. Titik Nemo, yang secara resmi dikenal sebagai titik kutub ketidakterjangkauan laut, merupakan lokasi paling terpencil di Samudra Pasifik Selatan. Terletak pada koordinat 48 derajat 52 menit 32 detik lintang selatan dan 123 derajat 23 menit 33 detik bujur barat. Titik Nemo menempati area seluas sekitar 37 juta kilometer persegi, hampir setara dengan luas benua Amerika Selatan. Nama Nemo berasal dari bahasa Latin yang berarti tak seorang pun, mencerminkan sifatnya yang sangat terisolasi dari peradaban manusia. Titik ini ditemukan pada tahun 1992 oleh Hrvoje Lukatela, seorang insinyur survei asal Kroasia, menggunakan teknologi pemetaan geospasial. Keunikan titik Nemo terletak pada jaraknya yang sangat jauh dari daratan manapun. Titik terdekat dari titik Nemo adalah Pulau Dusje, bagian dari Kepulauan Pitcairn di utara, Motu Nui bagian dari Kepulauan Paskah di timur laut, dan Maher Island dekat Antartika di selatan. Masing-masing dari titik-titik ini berjarak sekitar 2.688 km dari titik Nemo. Jarak yang begitu jauh ini menjadikan titik Nemo sebagai lokasi yang paling sulit diakses di seluruh permukaan bumi. Untuk mencapai titik Nemo, diperlukan waktu tempuh sekitar 2 minggu menggunakan perahu dari daratan terdekat. Karakteristik geografis titik Nemo sangat ekstrim dan tidak ramah bagi kehidupan. Kedalaman laut di sekitar titik Nemo diperkirakan mencapai sekitar 4.000 meter atau lebih. Iklimnya sangat dingin dan berangin, dengan suhu permukaan air rata-rata sekitar 5,8 derajat Celcius. Titik Nemo berada dalam palinan arus Pasifik Selatan atau South Pacific Gyre atau SPG, yang menciptakan kondisi oseanografi yang unik. Isolasi ekstrim titik Nemo dari daratan terdekat berarti bahwa sangat sedikit nutrisi yang mencapai area ini, baik dari daratan maupun dari upwelling laut dalam. Akibatnya, perairan di sekitar titik Nemo termasuk yang paling tidak produktif secara biologis di seluruh lautan dunia. Villa Las Estrellas, kehidupan sipil di ujung dunia Antartika. Villa Las Estrellas, sebuah pemukiman kecil di Antartika, merupakan salah satu tempat paling terpencil di bumi. Terletak di Pulau King George, pemukiman ini didirikan oleh pemerintah Chili pada tahun 1984 sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan klaim teritorial di benua Asia. Dengan populasi sekitar 80 hingga 150 orang tergantung musim, Villa Las Estrellas menjadi rumah bagi para peneliti, personel militer, dan keluarga mereka. Meskipun terisolasi, pemukiman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar seperti sekolah, klinik kesehatan, gym, dan akses internet terbatas yang memungkinkan penduduknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kondisi ekstrim Antartika. Kehidupan di Villa Las Estrellas penuh tantangan, terutama karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Suhu di pemukiman ini dapat mencapai minus 47 derajat Celcius pada puncak musim dingin dengan angin kencang yang sering melanda. Penduduk harus beradaptasi dengan malam polar yang berlangsung berbulan-bulan, di mana matahari tidak terbit sama sekali. Isolasi geografis Villa Las Estrellas juga berarti bahwa evakuasi medis darurat sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, semua penduduk yang berusia di atas 6 tahun diwajibkan untuk menjalani operasi pengangkatan usus buntu sebagai tindakan pencegahan, mengingat rumah sakit bedah terdekat berjarak lebih dari 1.000 km. Aksesibilitas ke Villa Las Estrellas sangat terbatas, menjadikannya salah satu tempat paling sulit dijangkau di bumi. Tidak ada penerbangan komersial reguler yang melayani pemukiman ini. Satu-satunya cara untuk mencapai Villa Las Estrellas adalah melalui ekspedisi khusus yang diorganisir oleh pemerintah Chili atau melalui kapal penelitian yang sesekali singgah di pulau tersebut. Perjalanan ke Villa Las Estrellas membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan hanya dapat dilakukan pada musim panas Antartika yang singkat. Dari November hingga Maret, bahkan pada musim yang relatif lebih hangat ini, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi seringkali mengganggu jadwal perjalanan, menjadikan kunjungan ke pemukiman ini sebagai tantangan logistik yang besar.